video kali ini saya akan menjelaskan beberapa submateri tentang sistem operasi. Yang pertama yaitu cara kerja sistem operasi pada komputer. Yang kedua yaitu definisi manajemen file pada komponen sistem. Yang ketiga yaitu definisi mode kernel dan mode pengguna. Yang keempat yaitu apa itu buffering dan spooling. Dan yang terakhir yaitu definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Pada kali ini sebelum masuk ke submateri saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi yaitu perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan penyimpanan. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu cara kerja sistem operasi. Yang pertama, inisialisasi sistem. Inisialisasi sistem yaitu ketika komputer dinyalakan, sistem operasi komputer akan menginisiasi dan mempersiapkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung ke komputer. Yang kedua, yaitu manajemen memori. Manajemen memori ialah sistem komputer bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan komputer agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai program aplikasi yang berjalan. Dan yang ketiga, yaitu penjadwalan tugas, di mana sistem operasi komputer akan mendistribusikan sumber daya komputer seperti pemrosesan dan memori kepada berbagai tugas yang berjalan secara bersamaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat, pengelolaan sistem file, di mana sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengorganisir dan mengelola file dan direktori dalam komputer, termasuk operasi sistem seperti pembuatan, penempatan, penghapusan, dan pemindahan file. Yang keempat, proses yang dilakukan yaitu secara terus-menerus oleh sistem operasi komputer untuk memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan efisien. Dalam pengoperasian komputer, dengan pemahaman tentang cara kerja sistem operasi komputer, pengguna dapat lebih memanfaatkan potensi komputer dan meningkatkan produktivitas mereka dalam menjalankan berbagai aplikasi dan tugas. Submateri yang kedua yaitu definisi manajemen file. Pada definisi manajemen file, komponen sistem terbagi atas 3. Yang pertama yaitu organisasi data, yang dimana manajemen file mengatur penyimpanan dan mengambil data dalam sistem file. Yang kedua, akses file, yang dimana memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data dengan mudah. Dan yang ketiga yaitu hierarki file, yaitu file dan folder diorganisir secara hierarkis dalam struktur pohon. Submateri yang ketiga yaitu definisi mode kernel dan mode pengguna. Mode kernel yaitu mode dengan hak akses penuh ke semua sumber daya sistem. Mode kernel diperuntukkan bagi tugas-tugas inti sistem operasi dengan akses penuh ke perangkat keras. Peralihan antara mode-mode ini terjadi melalui panggilan sistem, yang merupakan permintaan bagi OS untuk melakukan sesuatu yang khusus digunakan untuk menjalankan inti sistem operasi. Dan mode pengguna yaitu tempat menjalankan aplikasi yang tidak dapat menyentuh perangkat keras secara langsung atau mengacaukan sistem. Mode dengan hak akses terbatas hanya ke sumber daya yang diizinkan digunakan untuk menjalankan aplikasi pengguna. Dan berikut adalah contoh pengilustrasian komunikasi antara komponen mode pengguna dan mode kernel. Submateri yang keempat yaitu buffering dan spooling. Buffering yaitu memori sementara untuk menyimpan data sebelum atau sesudah diproses. Spooling yaitu menyimpan data ke perangkat penyimpanan sementara sebelum dikirim ke perangkat. Nah, submateri yang terakhir yaitu definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Deadlock yaitu definisi deadlock adalah suatu situasi dalam sistem operasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya.
Decloak menyebabkan sistem menjadi macet karena tidak ada proses yang dapat menyelesaikan tugasnya atau melepas sumber daya yang dibutuhkan. Cara mendeteksi decloak yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu Resource Allocation Graph, ialah representasikan grafik sumber daya yang dialokasikan setiap proses. Nah, yang kedua yaitu deteksi siklus, yaitu mencari siklus dalam grafik untuk mendeteksi decloak. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemulihan decloak, yaitu menghilangkan decloak dengan mematikan atau memproses yang terlibat.